Jajaran elit Partai Perindo menyambangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo hadir bersama elit Partai Perindo lainnya seperti Zainul Majdi, Ferry Kurnia, dan Yusuf Mansur. Sementara dari pihak PDIP terlihat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Baca Pres PDIP Ganjar Pranowo, Puan Maharani, serta elit partai PDIP lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk menandatangani kerjasama politik jelang pemilu 2024, termasuk deklarasi dukungan Perindo untuk Ganjar Pranowo selaku Baca Pres di Pilpres 2024. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan, karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas, tentunya faktornya banyak. Ya, media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada Capres sendiri itu juga akan sangat berperan, di samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut. Pak Haritanu, terima kasih. Saya diapit Ketua Hariannya, Pak TGB, ada Sekjen dan seluruh jajaran dari Perindo, selamat datang. Terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Ketua Umum atas kepercayaan yang diberikan dan dukungan dari Pak Haritanu dan Perindo, dukungan kepada saya sebagai calon presiden, dan tentu saja tadi Mbak Puan sudah menyampaikan bagaimana kerjasama mesti dilakukan. Kayaknya kali ini Perindo lolos threshold, kayaknya ada di parlemen ini. Mudah-mudahan akan menjadi kuat. Dengan adanya dukungan dari Perindo ini menambah partai politik pengusung Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah disokong oleh P3 dan Hanura. Nantinya kedua partai akan menandatangani MOU terkait kerjasama politik. Dari Jakarta, Yohanes Leonardo Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, manuver politik PDI Perjuangan untuk Pilpres 2024 mulai terbaca jelas. Bermodalkan hasil survei Mentereng pada sosok Baca Pres Ganjar Pranowo, PDIP memincut parpol parlemen hingga non-parlemen untuk bekerja sama di Pilpres 2024. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) benar-benar ingin memastikan langkahnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai presiden tak terbendung di Pilpres 2024 mendatang. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut menambah kekuatan dengan merangkul sejumlah partai politik satu persatu, baik dari yang berada di parlemen maupun non-parlemen. Elit PDI Perjuangan menginisiasi penggalangan kekuatan itu dengan mendatangi kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan di Jakarta akhir Mei lalu. Pertemuan membahas kerangka pemenangan bakal Capres Ganjar Pranowo serta koordinasi dan konsolidasi relawan pemenangan. Ini dilakukan setelah P3 resmi memutuskan lewat rakernasnya untuk mengusung Ganjar Pranowo. Langkah P3 sempat dipertanyakan karena partai berlambang Ka'bah itu berada dalam koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bersama Golkar dan PAN. Tapi kemilau PDIP dengan Ganjarnya yang selalu moncer di sejumlah hasil survei ternyata ikut menyilaukan mata anggota KIB lainnya. Terbukti, Partai Amanat Nasional ikut kepincut dengan menyambangi kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan PAN dengan PDIP ini merupakan kali pertama dalam konteks kerjasama Pilpres 2024. P3 dan PAN tahu betul potensi PDIP di Pilpres 2024. Mereka pun bermanuver dengan menawarkan nama-nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Koalisi
Koalisi Pilpres bentukan PDIP akan makin kuat jika menyertakan sejumlah partai non-parlemen yang telah menyatakan dukungan bagi Ganjar Pranowo. Disinilah peran Hanura yang telah mendeklarasikan dukungan bagi Gubernur Jawa Tengah tersebut tak lama usai deklarasi PDIP. Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menjadi partai pertama yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Namun di antara semua partai non-parlemen itu, baru Perindo, pimpinan Haritanu Sudibyo yang resmi diajak bertemu di kantor DPP PDIP. Perindo yang berbekal kekuatan exposure dengan sokongan kerajaan media milik Haritanu disinyalir menjadi posisi tawar yang menguntungkan bagi kedua pihak. Perindo diproyeksikan menggantikan peran Nasdem yang sebelumnya memantapkan langkah mengambil jalan berbeda di pemilu 2024 dengan mengusung Anies Baswedan. Akankah langkah PDIP merangkul parpol membentuk koalisi baru berbuah hasil positif? Yang pasti, koalisi lawan politik PDIP tidak akan tinggal diam dan juga menyusun strategi. Tim TV One mengabarkan. 20% kursi DPR RI atau 25% suara nasional. PDIP jadi satu-satunya parpol yang bisa mengajukan capres dan cawapres tanpa harus berkoalisi. Mereka mengusung Ganjar Pranowo yang didukung oleh P3. Koalisi Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto membutuhkan tambahan suara dari PKB. Namun, hingga saat ini, PKB belum mendeklarasikan capres dan cawapresnya. Sedangkan koalisi pengusung Anies Baswedan beranggotakan Nasdem, PKS, dan Demokrat. Meski Demokrat masuk koalisi, namun mereka belum mengumumkan capres-cawapres yang akan mereka dukung. Hingga saat ini ada 4 parpol yang belum mendeklarasikan capres-cawapresnya secara resmi, yaitu Partai Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN. Secara aturan masih memungkinkan terbentuknya koalisi baru atau koalisi keempat. Dalam kacamata politik, 2 poros yang belum memenuhi presidensial threshold tersandera oleh parpol lain untuk bisa mengajukan capres-cawapres. Di sisi lain, parpol pemilik suara memiliki tuntutan atas posisi capres atau cawapres atau pembagian kekuasaan lainnya. Golkar menjadi parpol yang paling getol bermanuver dalam beberapa waktu terakhir. Sebagai penggagas koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3, mereka tengah memaksimalkan potensi terbentuknya poros keempat. Golkar berpandangan bahwa situasi hari ini kan masih sangat dinamis ya. Jadi kalau situasi yang dinamis itu segala kemungkinan masih bisa terjadi. Kalau orang selama ini mengatakan bahwa akan nanti tetap 3 poros, nah sebetulnya dari hitungan matematis ini kan sebetulnya bisa terjadi 4 poros juga gitu. Hitungan politik memang memungkinkan munculnya koalisi keempat dan Golkar menjadi lokomotifnya. Namun, kemungkinan itu dinilai kecil karena Golkar tidak memiliki kader yang menonjol. Pengamatan saya sekali lagi ya, kalau tidak ada hal darurat yang menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan di tubuh partai politik sehingga mengubah kebijakan awal partai politik akan tetap 3 poros, ya, akan tetap 3 poros. Jadi PKS, Demokrat, Nasdem dengan catatan tidak ada goncangan kepemilikan partai, kepemimpinan partai, kemudian Gerindra dengan PKB ditambah partai lain atau misalnya PDIP dengan ketiga. Orang akan menyebut misalnya Golkar dengan PAN akan membangun koalisi baru. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena Golkar dan PAN ini, apalagi Golkar ya, infrastruktur kepartaiannya sangat kuat, tapi jujur hari ini tidak memiliki calon yang menonjol gitu ya. Sebab ada kader yang baru bergabung dengan Golkar dan disebut-sebut menjadi calon wakil presiden, itu tidak bisa melampaui kewenangan partainya. Terlepas dari dinamika politik saling goda dan saling sandera, Karim Suryadi berharap partai politik tidak main-main dalam menentukan capres dan cawapresnya. Faktor sokongan dana dan pembagian kekuasaan diharapkan bukan faktor yang utama. Tapi kita pasti dan firm
bahwa yang maju itu mereka yang benar-benar qualified, yang benar-benar pantas, yang benar-benar layak. Itu ya, bukan sekedar mengandalkan mau atau ingin, tapi benar-benar mampu, dan kemampuannya teruji lewat rekam jejak, pengalaman mengelola urusan publik, bukan sekedar silsilah golongan darah, bukan sekedar karena putra mahkota atau sang pangeran di partainya. Itu yang tidak kita kehendaki. Karena ini bukan main-main. Ini mempertaruhkan 250 juta penduduk Indonesia. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turun dari kendaraan jenis Alphard berwarna putih dan memasuki pintu gapura Bali yang ada di bagian kanan Istana Kepresidenan. Selain itu, Menhan dan Presiden Joko Widodo yang sama-sama mengenakan kemeja berwarna putih terlihat mengendarai kendaraan jenis mobil golf berkeliling lingkungan istana. Belum ada keterangan resmi mengenai apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut.